Hukum yang terjadi pada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah terbagi kepada 4 hukum. Coba sebutkan hukum apakah yang muncul jika terdapat nun mati atau tanwin yang bertemu dengan mim. Regu A. Tidak akan diunang. Ya, 100 untuk regu A. Pertanyaan ke-13. Apakah hukum buang hajat di bawah pohon yang berbuah? Regu C. Yang menjawab tidak mesti juru bicara. Silahkan siapa saja. 1. Tidak boleh. Diharamkan. Salah, dikurangi 100. Ketika salah tidak diperbutkan lagi. Selanjutnya, sebagaimana yang telah kita ketahui tentang kalam makhluk, di dalamnya ada kalam amar, kalam nahi, kalam khabar dan lainnya. Apakah sifat yang kalamnya Allah juga terbagi-bagi seperti itu? Regu A. Tidak. Ya, 100 untuk regu A. Pertanyaan terakhir. Sifat wahdaniyat fi zat, fi sifat, fil af'al itu menafikan atau meniadakan kam yang 5. Sebutkan kam yang 5 tersebut. Regu C. Satu, dua. Kamu tasil pada dan, kamu tasil pada, kamu fasil pada dan, kamu tasil pada sifat, kamu fasil pada sifat, dan kamu fasil pada af'al. Ya, 100 untuk regu C. Beri semangat kepada peserta. Dengan berakhirnya soal rebutan, maka berakhirlah perlombaan kelompok pertama. Sekarang kita saksikan jumlah nilai. Kepada peserta harap bantu untuk menghitung nilai. Kadang ada kesalahan. Penonton. Untuk nilai regu A 1125. Nilai regu B 900. Regu C 975. Untuk pemenang pada malam ini, sementara untuk kelompok pertama diraih oleh regu A. Juara kedua yang tertinggi diraih oleh regu C. Dan juara 3 untuk sementara diraih oleh regu B. Kepada peserta dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya semula. Bawa ada dua nih awal. Lepas beca dah ini. Ya kasih. Sudah. Kembali kamu dua ini dah kesini ini kamu ya. Hotel apa? Hotel Pra. Ya tak berat. Kurang cepat. Cici bumi teruk. Ah. Ipo de.
Ke penonton. Selanjutnya kepada kelompok kedua untuk segera maju ke atas. Dan juri anu meyakinkan lagi. Ya. Langsung saja silakan perkenalan dari regu A. Mungkin moto dari masing-masing regu dipersilahkan. Biasanya tiap-tiap peserta harus ada motonya untuk semangat. Kalau anak-anak pu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok regu A. Saya bernama Isna Mutia. Di samping kanan saya yang bernama Nurul Maulida Amanda, dan di samping kiri saya yang bernama Makfiratul Salwa. Kabilah? Kami berasal dari kabilah Cutali. Kemudian regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari regu B, juri bicara saya sendiri Munawarah, dan di sebelah kanan saya bernama Ulfa Syakiro, dan di sebelah kiri saya bernama Linda Putri. Kami perwakilan dari kabilah Imam Syamsuddin. Selanjutnya regu C. Kami perwakilan daripada Syamfat. Nama saya sendiri Anil Husna, dan kawan sebelah kanan saya bernama Askia Putri, dan kawan sebelah kiri saya bernama Ayu Nabila. Baik, regu A coba tekan belnya. Regu B, regu C, tekan bersamaan. 1, 2, 3. Baiklah, perlombaan kami serahkan kembali kepada Dewan Juri. Diharapkan kepada masing-masing regu untuk mengutus perwakilannya untuk mengambil soal. Emang lega di kamera ya? Emang pandang. Maju. Yo hi kada. Jatuh deh. Adanya berbeda jatuh deh juga. Nolek ngana.
soal pemerataan untuk ribuan. Siap ribuan? Soal yang pertama, i'rab perubahan akhir kalimat karena berbeda amil yang masuk pada kalimat tersebut. Ada berapakah tanda-tanda i'rab? Sebutkan. Jawaban salah untuk kelompok A. Dilemparkan. Pas. Ulang soal, Kak. Kita ulang soal. Selanjutnya soal kedua. Itikat 50 terbagi kepada 6 kategori. Coba Anda rincikan. Ulangkan. 50 terbagi kepada 6 kategori. Coba Anda rincikan ke 6 kategori tersebut. Wajib Allah, mustahil Allah, wajib pada Nabi, mustahil kepada Nabi, jaiz kepada Allah dan jaiz kepada Nabi. Terus untuk kalau regu A. Soal yang ketiga. Suatu bukti yang dengannya Allah memuliakan agama, menegakkan panjinya, menghapus kemusyrikan dan membongkar akar-akarnya ialah perang. Perang Badar. Ya, 100 untuk regu A. Soal yang keempat, apakah definisi dari Al-Maitah, bangkai, di dalam kitab Fathul Qorib? Bangkai adalah sesuatu barang yang hilang nyawanya dengan tanpa disembelih. Menurut saya. 100 untuk regu A. Soal yang kelima, ada berapakah jumlah huruf alaq? Sebutkan. 6. Ha, qa, ain, ghin, ha, hamzah. 100 untuk regu A. Soal yang keenam, dalam ilmu tajwid kita mengenal tentang alif lam beserta pembagiannya. Bagaimanakah cara menandai masing-masing tersebut? Dalam ilmu tajwid, kita mengenal tentang alif lam beserta pembagiannya. Bagaimanakah cara menandai masing-masing alif lam tersebut? Alif lam dia terbagi dua. Yang pertama adalah alif lam syamsiah dan yang kedua adalah alif lam qamariyah. Jawaban benar 100 untuk regu A. Soal yang ketujuh, sifat manakah yang termasuk ke dalam sifat ma'ani yang tidak memiliki ta'alluq? Ayat. 100 untuk regu A. Soal yang ke-8, bagaimanakah cara beristinja yang paling bagus? Dengan menggunakan 3 anak batu dan diiringi dengan air. 100 untuk regu A. Soal yang ke-9, suatu ketika Rasulullah keluar bersama para sahabatnya untuk menyerang kafilah orang-orang Quraisy yang kembali dari negeri Syam. Berapakah jumlah sahabat yang keluar bersama Rasulullah? 313 orang. Ya, jawaban benar 100 untuk regu A. Soal yang terakhir. Dhammah merupakan salah satu tanda rafa'. Ada berapa tempatkah dhammah menjadi tanda rafa'? Sebutkan. Ulangkan. Dhammah merupakan salah satu tanda rafa'. Ada berapa tempatkah dhammah menjadi tanda rafa'? Sebutkan. Ada 4 tanda. Yang pertama kepada dhammatu wal wa nun.
Jawaban salah. Rebutan. Kelompok D. C. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang sahih akhir. Ya, jawaban benar 50 untuk regu C. Sekarang beralih ke kelompok D. Soal pemerataan untuk regu B. Harap bersiap-siap. Kepada seluruh penonton, harap semangat kepada peserta. Yang pertama, yang menjadi asal pada fi'il adalah ada yang dibina ke atas harakat fathah, kasrah, dhammah, dan ada juga yang dibina ke atas sukun. Pertanyaannya adalah, kenapa fi'il mudhari' di-i'rab? Bismillahirrahmanirrahim, karena serupa dengan isim. Ya, 100 untuk regu B. Pertanyaan kedua, sebutkan pembagian hukum akli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rebutan. Ayo kepada regu lain. Hangus. Pertanyaan ketiga. Di kota Madinah terdapat satu kabilah yang bernama Bani Qainuqa. Pertanyaannya adalah, siapakah Bani Qainuqa tersebut? Satu kabilah Yahudi Madinah yang menampakkan permusuhan kepada Nabi dan menghalang-halangi orang Muslim masuk Islam. Jawaban kurang tepat, diberi nilai 50. Pertanyaan keempat. Berapakah ukuran satu rital menurut Imam Nawawi dalam kitab Fathul Qarib? Bismillahirrahmanirrahim, satu rital menurut Imam 128/700 untuk regu B. 5. Wa qa'idatuhu bin naqli ila takarrara 'ainu fi'lihi wa tudghamu. Ini ada undang-undang dari bisa di wa qa'idatuhu bin naqli ila takarrara di atas adalah undang atau ta'rif dari satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dhaif ruba'i. Jawaban salah, lempar. Ragu saya. Atas wazan fa'ala. Ya, 100 untuk 50 untuk regu C. Terlalu semangat. Untuk pertanyaan ke-6, dalam ilmu nahwu terdapat pembahasan alif lam yang merupakan salah satu metode memakrifahkan suatu kalimat. Sedangkan dalam ilmu tajwid juga terdapat pembahasan alif lam ma'rifah.
Pertanyaannya adalah, ada berapakah pembagian alif lam ma'rifah dalam ilmu tajwid? Sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam syamsiah dan qamariyah. Ya, 100 untuk regu B. Semangat. Pertanyaan ke-7. Sebutkan sifat-sifat ma'ani yang mempunyai ta'alluq. Satu. Qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Ya, 100 untuk regu B. Yang ke-8. Apa kulit binatang yang lahir dari anjing dan babi dapat disucikan dengan disama? Tidak. Ya, 100 untuk regu B. Pertanyaan selanjutnya. Setelah kaum Yahudi Madinah menampakkan permusuhan terhadap orang-orang Islam dan mengkhianati perjanjian yang telah dibuat bersama Rasulullah, lalu Rasul mengepung mereka hingga mereka merasa takut dan menyerah. Berapa lamakah mereka dikepung oleh Rasulullah? 15 malam. Ya, 100 untuk regu B. Pertanyaan terakhir. Fi'il mudhari' merupakan satu-satunya fi'il yang di-i'rab dengan syarat tidak bertemu langsung dengan nun dhamir jama' muannas dan juga tidak bertemu dengan nun taukid. Pertanyaannya adalah, apabila fi'il mudhari' bertemu langsung dengan nun taukid, maka dengan harakat apakah fi'il mudhari' dibina? Fathah. Ya, 100 untuk regu B. Beri semangat untuk regu B. Beralih ke regu C. Soal untuk regu C. Pertama, ada berapakah tanda-tanda i'rab nasab? Sebutkan. Nah, pertama fathah, alif, kasrah, ya, buang nun. 100 untuk regu C. Soal yang kedua, dengarlah ayat berikut ini. Qul huwallahu ahad. Ayat tersebut bersifat Wahdaniyah. 100 untuk regu C. Soal yang ketiga, apakah kekuatan yang Allah berikan kepada orang Islam dalam perang Badar sehingga orang-orang musyrik lari dari peperangan? Malaikat yang menolong kaum muslimin. Ya, jawaban benar 100 untuk regu C. Soal yang keempat, ketika seseorang beristinja menggunakan batu, maka diwajibkan dengan 3 sapuan. Pertanyaannya adalah, apakah boleh seseorang melakukan 3 sapuan dan 3 ujung batu pada batu yang satu? Boleh. Jawaban kurang sempurna 50 untuk regu C. Soal yang kelima, apakah hukum membaca fathah ain fi'il madhi dan mudhari' ketika huruf alaq terletak pada posisi? Bisa ulang soal, Kak? Apakah hukum membaca fathah ain fi'il madhi dan mudhari' ketika huruf alaq terletak pada posisi lam fi'il? Wajib. Tempat. Selanjutnya, soal yang keenam, setiap huruf memiliki sifat bacaannya masing-masing. Coba Anda sebutkan ada berapakah keadaan cara baca huruf ro. Takrir tau gak? 2. Ulang.
takrir dan tahkim. Salah, dilemparkan ke regu yang lain. Yang sekarang aja. Peregu ya. Peregu. Selanjutnya, mana adalah lawan dari sifat? Bakal. Terus untuk regu C. Soal yang ke-8. Ketika seseorang ingin beristinja dengan salah satu dari alat-alat istinja, maka yang paling bagus adalah beristinja dengan menggunakan air. Pertanyaannya adalah, kenapa air lebih bagus daripada alat-alat istinja yang lain? Air dapat menghilangkan najisnya beserta dengan membersihkan anggota yang karena air dapat membersihkan air najis dan kotoran yang ada. Jawaban benar 100 untuk regu C. Soal yang ke-9. Berapakah jumlah orang musyrik yang terbunuh dalam perang Badar Kubra? Sebanyak 70 orang. Ya, jawaban benar 100 untuk regu C. Soal yang ke-10. Apakah tanda nasab isim-isim yang 6 dan berikan satu contohnya berupa ayat Al-Quran? Enggak. Apakah tanda nasab isim-isim yang 6 dan berikan satu contohnya berupa ayat Al-Quran? Soalnya bahasa ini kan. Iya. Contohnya wa akhawatuhum. Contohnya dalam ayat Al-Quran. Pakainya bang pada apa? Pada yang foto juga kan. Jadi kan yang itu punya. Oh, hanya aku cara cek juga kan. Ini bukan dia fokus bang. Dia fokusnya kan kita kadang-kadang tetap bilang. Dia punya job dokumen ada acara lagi. Dokumen ke karena dia lagi bos bagian. Lagi tadi kan berkah kamu dalam caranya itu yang gelap-gelap tuh. Ini kan bilangnya bukan evaluasinya. Ini tadi bergabar biasa. Ya. Semangat untuk penonton. Menurunkan transkrip nilai. Nilai sementara. Untuk regu A berjumlah nilai. Regu B berjumlah nilai 750. Regu C berjumlah nilai 750. Untuk nilai tertinggi sementara diraih oleh regu A. Dan untuk regu B dan C nilainya sama rata. Untuk kepada masing-masing regu harap bersiap-siap. Coba dites bel masa A, B, C. Ya, sekaligus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi untuk rebutan, soal rebutan tidak mesti juru bicara yang menjawab dari pertanyaan juri. Langsung saja, soal pertama, harap kepada seluruh peserta siap-siap, cerdas dan cermat. Soal pertama, apakah penyebab lafaz salasilan dan qawariran boleh ditanwinkan padahal lafaz tersebut merupakan isim ghairu munsharif?
Ragu A. Karena dia di atas wazan mutahajim. Jawaban salah. Dikurangi 100. Kepada peserta harap cerdas dan cermat dalam mengamati soal. Pertanyaan kedua. Syekh Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Husain Ar-Rani dengan sebutan Al-Hattab merupakan seorang ulama yang menetap di Maghrib ataupun Maroko. Pertanyaannya adalah, apakah peran Syekh Syamsuddin Muhammad di dalam kitab Mutammimah? Peran. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rebutan kepada penonton. Soalnya jauh Jopeng. Panitia Jopeng. Oke, lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Fi'il adalah kalimat yang tunjuk atas makna pada dirinya dan beriringan dengan salah satu dari 3 zaman, yaitu madhi, hal, dan mustaqbal. Siapakah yang menetapkan 3 zaman tersebut pada fi'il? Ragu B. Huruf am. Ya, 100 untuk Ragu B. Pertanyaan selanjutnya. Apa alasan penamaan fi'il lazim dengan nama lazim? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertanyaan hangus. Kelima. Dengarkan matan berikut ini. Huwallazi lam yatajawazul fa'ilu. Huwallazi lam yatajawaz fa'ilu. Matan tersebut adalah definisi dari ruju'ah. Satu, Definisi dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. definisi dari VL dari waktu habis, dikurangi 100. Berapakah jumlah pasukan yang keluar bersama Rasulullah dalam perang Uhud? Ragu B. Bismillahirrahmanirrahim. 1000 orang. Ya, 100 untuk Ragu B. Dalam perjalanan menuju perang Uhud, siapakah di antara pengikut Rasulullah yang kembali dalam perang Uhud? Ragu C. Abdullah bin Ubay. Ya, 100 untuk Ragu C. Semangat. Pertanyaan selanjutnya. Pada tahun kedua Hijriah, Ali menikah dengan Fatimah, putri Rasulullah. Berapakah umur Ali ketika itu? Ragu A. Umur 21. Ya, 100 untuk Ragu A. Pertanyaan selanjutnya.
Idgham merupakan salah satu dari 4 hukum nun mati yang seiring ketika temui dalam membaca Al-Quran. Idgham secara istilah. Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin kepada huruf idgham. Salah, dikurangi 100. Pertanyaan ke-10. Dalam mempelajari tajwid, kita tentunya mengenal hukum yang dinamai dengan iqlab. Coba sebutkan definisi iqlab menurut istilah. Regu A. Iqlab yaitu membolak-balikkan satu. Iqlab itu merubahkan bunyi nun mati menjadi bunyi mim. Salah, dikurangi 100. Pertanyaan selanjutnya. Pada saat memulai membaca Al-Quran, kita memiliki kata tertib, yaitu didahului dengan ta'awud, kemudian basmalah, barulah kemudian surah yang hendak dibaca. Ada berapakah metode memulai membaca Al-Quran? Regu A. ada 4. Ya, 100 untuk Roa. Pertanyaan selanjutnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, apakah hukum menyapu segelan kepala ketika berwudu? Ragu C. Benar. Ya, 100 untuk Ragu C. Pertanyaan selanjutnya. Apakah sifat qudrah dan qadirun itu sama? Coba Anda jelaskan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hangus. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan nama lain dari ilmu tauhid. Satu, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebutkan sifat-sifat yang mempunyai hubungan ataupun ta'alluq dengan hal-hal yang wajib, jaiz dan mustahil. Ya, Regu B. Keseluruhan kalam. Ya, 100 untuk Regu B. $50. Karena jawabannya kurang sempurna. 50 untuk Regu B. Maka dengan berakhirnya soal rebutan, berakhir pula babak penyisihan untuk kelompok kedua. Sekarang kita tunggu nilai sementara. Kepada kelompok ketiga harap bersiap-siap. Untuk nilai sementara, kelompok kedua, Regu A meraih nilai 700, Regu B meraih nilai 1000, Regu C meraih nilai 850. Untuk pemenang, juara 1 diraih oleh Regu B, juara 2 diraih oleh Regu C, juara 3 diraih oleh Regu A. Nilai sementara
Ya, diharapkan para peserta harap kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kepada penonton, siapa yang bersedia untuk jeda? Kami beri waktu 5 menit kepada penonton. Ayo, siapa berani kasih uang 5.000? So berani, cok peng